Haleluya. Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Juli 2023. Saudaraku, sudahkah kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita di pagi hari ini? Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih yang setia tidak menuntut bukti. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 5 sampai dengan 18 dan Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bukti atau tanda sangat diperlukan dalam suatu persidangan untuk memutuskan suatu kasus dan menetapkan pelaku. Dalam kehidupan sehari-hari juga saudara kita jumpai di mana seorang mertua meminta bukti atau tanda jika menantunya hamil. Dan kita juga sering meminta bukti tanda dari seseorang kalau dia mencintai atau mengasihi kita. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Matius 12 ayat 38. Saudara, mereka ingin tanda atau bukti kalau benar Yesus dari Roh Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi ini saudara meminta tanda karena mereka tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus, saudara. Kalau mereka mengenal akan siapa diri Yesus, tentulah mereka akan mengerti setelah melihat karya-karya Yesus dan mendengar ajarannya. Dan pastilah saudaraku, mereka memahami bahwa Allah mengasihi umat manusia tanpa syarat, tanpa pamrih atau pandang bulu. Kasih Allah itu telah diwujudkan oleh Yesus sendiri. Atas permintaan tanda mereka ini Yesus menjawab, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 39 sampai 40. Saudaraku yang terkasih, ucapan yang keras disampaikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini saudara juga ditujukan kepada kita semua sebagai murid-muridnya yang sering tidak setia dan melakukan kejahatan terhadap sesama. Kita tidak setia dengan Tuhan Allah yang telah kita imani. Kita sering tidak menurut hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita maunya hidup sesuai kehendak kita, kehendak kedagingan kita. Kita juga sering tidak setia dengan pasangan kita. Kesetiaan kita pada pasangan selalu menuntut tanda. Kita sering mendengar salah satu pasangan berucap, "Mana buktinya kalau kamu mencintaiku?" Sesungguhnya kesetiaan dalam cinta yang tulus saudara, tidak ada yang namanya menuntut tanda atau bukti. Tetapi kita sendirilah harus tunjukkan dan dengan tindakan kasih setia yang nyata. Kalau kita menuntut kesetiaan dari pasangan dengan suatu tanda atau bukti, berarti saudara cinta kasih itu bersyarat penuh ketidakpercayaan. Cinta tanpa syarat telah ditujukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri kepada para muridnya, juga kepada kita sekalian saudara. Yesus mengasihi kita semua tanpa syarat saudara. Dia mau menerima kita apa adanya. Kasih Yesus yang tanpa syarat ini dapat kita lihat walau ada murid-muridnya yang menyangkal dirinya sampai 3 kali. Bahkan saudara mengkhianati dia. Yesus tetap mengasihi mereka. Kita pun yang berdosa ini saudara, Yesus dengan setia mengasihi kita saudara. Mengasihi penuh setia tanpa syarat.
Walau kita sudah diampuni dan kita jatuh lagi dalam dosa, Yesus tetap mengasihi kita, saudara. Bagaimana kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu telah dengan setianya mengasihi kita? Apakah kita juga seperti ahli Taurat dan orang Farisi, menuntut tanda atau bukti kalau Dia, Yesus Tuhan, sungguh mengasihi kita? Apa balasan kita terhadap kasih Yesus yang setia dan besar kepada kita, bahkan rela nyawanya, saudara, tergantung di atas kayu salib demi kita? Hanya satu permintaan Tuhan Yesus, dan ini pun Yesus tidak menuntut secara paksa. Yesus memberi kebebasan kepada kita semua, saya dan saudara, untuk menentukan pilihan hidup. Yesus meminta kepada kita menunjukkan kesetiaan akan kasih kita kepadanya dengan bertobat. Seperti disampaikan dalam Injil hari ini, di mana pertobatan orang Niniwe, saudara, sehingga pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukummu juga. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Matius 12 ayat 41. Saudaraku, perenungan hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, setiap dari kita, bahwa Sang Baginda kita, junjungan kita, Yesus Kristus, dengan setianya selalu mengasihi kita tanpa syarat. Kasihnya yang begitu besar dan rela menyerahkan nyawanya tergantung di kayu salib demi kita, orang berdosa, saudara. Agar kita dibersihkan dari segala dosa, kita dipulihkan dan disembuhkan, saudara. Walau kita ini orang berdosa, saudara, Yesus tetap setia mencintai dan mengasihi kita. Yang diminta Tuhan Yesus dari kita adalah pertobatan. Dengan demikian kita akan selalu dipulihkan dan disembuhkan, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal di surga. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau lebih peka lagi untuk dapat merasakan kasih Yesus yang tanpa syarat ini, saudara. Kita mau lebih mendalam mengenal akan kasih-Nya, supaya kita pun bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan tidak menuntut tanda, namun kita sendirilah mau melangkah dengan nyata untuk masuk dalam pertobatan sejati. Kasih Allah Bapa yang sungguh besar melalui putranya terkasih Yesus Kristus yang membawa pemulihan dan kesembuhan. Dan biarlah Roh Kudus boleh memampukan kita untuk dapat juga setia mengasihi Tuhan Yesus dengan hidup dalam pertobatan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.